Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua menjadi kelompok yang menorehkan catatan hitam bagi bumi cendrawasih. Kelompok itu telah mencoreng nama baik Papua yang dikenal sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia. Aksi brutal KST Papua selalu merugikan masyarakat Papua karena telah membunuh warga sipil, mengintimidasi warga setempat dan merusak fasilitas umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Papua. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema KST Papua torehkan catatan hitam bagi bumi cendrawasih. Bersama saya, Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Aksi brutal kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua masih terus menjadi momok bagi masyarakat Papua. Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2023, berdasarkan data dari Polda Papua, sedikitnya aksi KST Papua telah mengakibatkan 63 orang meninggal dunia. 37 orang meninggal dunia diantaranya dari masyarakat, 23 orang meninggal dunia dari TNI, dan 3 orang meninggal dunia dari Polri. Sedangkan luka-luka mencapai 81 orang. 50 orang luka diantaranya dari masyarakat, 24 orang luka dari TNI, dan 7 orang luka dari Polri. Sementara hingga saat ini, 1 orang pilot berkewarganegaraan Selandia Baru atas nama Philip Martens masih disandra. Sementara itu di tahun 2024, aksi KST Papua semakin di luar nalar. Pada 23 Januari 2024, sedikitnya 4 rumah warga hasil bantuan dinas sosial seharga 7 miliar rupiah dibakar oleh KST di Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu juga, aksi mereka berlanjut dengan merampas atau menyabotase logistik pemilu berupa 119 kotak suara pemilu 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Peristiwa itu terjadi di lapangan terbang Hita Dipa pada 15 Februari 2024. Dengan sejumlah bukti nyata, aksi KST Papua yang brutal sepanjang tahun 2023 dan awal 2024 membuktikan KST Papua telah mencoreng nama Papua dan memiliki catatan hitam di sepanjang sejarah bumi cendrawasih. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh pemuda Papua yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiai, mengatakan aparat keamanan harus bertindak tegas kepada KST Papua agar tidak semakin banyak catatan hitam yang ditorehkan KST Papua terhadap bumi cendrawasih. Masyarakat Papua juga harus dapat mendukung aparat keamanan dalam menindak tegas KST Papua agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tentram, dan damai. Saya ingin menyampaikan bahwa kelompok separatis teroris di Papua telah banyak membakar, menghancurkan, membunuh warga sipil, membakar fasilitas umum, dan menghambat pembangunan di Papua. Kami sebagai tokoh pemuda Papua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di tanah Papua agar mendukung aparat keamanan untuk menyelesaikan, menindak dengan tegas KST di wilayah-wilayah konflik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan damai. Aksi KST Papua bukan hanya terhadap warga sipil Papua saja, namun juga terhadap warga negara asing berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapten Philip Martens, pilot Susi Air, hingga saat ini sudah 1 tahun lebih disandra oleh KST Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Pemerintah melalui aparat keamanan TNI Polri masih terus berusaha melakukan negosiasi dan pendekatan secara soft approach agar pilot Philip Martens dapat dilepaskan sebagai sandera. Tentunya
Aksi KST Papua itu telah mencoreng nama baik Papua di dunia internasional karena telah melakukan penyanderaan terhadap pilot Philip. Tokoh pemuda Papua yang juga menjadi Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Ali Kabiai menilai Kapten Philip Martens tidak bersalah. Oleh sebab itu, Ali Kabiai meminta KST Papua harus dapat melepaskan pilot Philip Martens agar perdamaian dapat tercipta di bumi Cendrawasih dan nama Papua tidak ternodai akibat aksi penyanderaan terhadap Kapten Philip oleh KST Papua. Saya juga ingin menyampaikan agar KST harus membebaskan pilot Philip Martens karena yang bersangkutan tidak bersalah. Pemirsa, gangguan keamanan yang dilakukan oleh KST Papua di tahun 2024 masih menjadi ancaman. Oleh sebab itu, masyarakat Papua harus dapat mendukung dan bersinergi dengan aparat keamanan untuk dapat menindak tegas KST Papua agar intensitasnya aksi KST Papua dapat menurun bahkan dapat dihentikan. Masyarakat Papua berhak mendapatkan kedamaian dan rasa aman di tempat yang dijuluki sebagai surga di ujung timur Indonesia. Masyarakat Papua harus bisa berkarya dan maju tanpa harus ada rasa takut lagi akibat intimidasi yang dilakukan KST Papua. Demikian Sorotan Mata TV kali ini. Sampai jumpa.